Baik, halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Made Yurista Inani Sukma dengan NIM 22055510078. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit materi trigger dan juga menemukan cara membuat trigger. Yang pertama yaitu pengertian trigger. Trigger merupakan sebuah objek database yang dapat diaktifkan untuk menanggapi peristiwa atau perubahan yang terjadi pada tabel. Nah, trigger berfungsi untuk memantau perubahan data pada tabel dan meresponnya dengan melakukan operasi tertentu, seperti mengubah data di dalam tabel, memperbarui atau menghapus data, dan juga atau melakukan tindakan lainnya. Nah, trigger berisikan kumpulan kode SQL yang berjalan secara otomatis untuk mengeksekusi perintah insert, update, delete yang merupakan perintah DMR. Lalu di sini terdapat auto trigger. Nah, auto trigger ini ada before insert, before update, after update, before delete, dan after delete. Nah, before insert. Nah, before insert ini merupakan trigger yang dijalankan sebelum record dimasukkan ke database. Nah, lalu after insert ini di mana trigger dijalankan sesudah record dimasukkan ke database. Lalu before update ini di mana trigger dijalankan sebelum record dirubah di database. Lalu after update ini di mana trigger dijalankan sesudah record dirubah di database. Lalu before delete di mana trigger dijalankan sebelum record dihapus di database. Dan begitu juga after delete merupakan trigger dijalankan setelah record dihapus di database. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan cara membuat trigger. Nah, di sini sebelum langkah pertama untuk melakukannya yaitu kita masuk ke XMPP, lalu dalam SQL ini kita start. Oke, apabila kita sudah kita start, lalu kita masuk ke command prompt. Nah, di sini apabila sudah masuk ke command prompt, kita akan masuk ke XMPP-nya. Yang pertama, kita akan mencari direktori dari XMPP dengan perintah cd/xmpp/mysql lalu /bin. Lalu kita enter, lalu kita akan mengkoneksikan MySQL-nya dengan cara seperti ini. Lalu usernya root. Lalu kita enter. Oke, kita sudah berhasil mengkoneksikannya dengan MariaDB. Lalu kita selanjutnya akan membuat database. Untuk membuat database-nya, perintah yang kita gunakan yaitu create database. Mana database yang ini akan saya beri nama DB. Namanya adalah DB toko sepatu. Lalu enter. Oke, berhasil tercreate. Lalu kita use database yang kita buat ini, DB toko sepatu. Kita enter. Oke, ini sudah terpakai database-nya yaitu toko sepatu. Selanjutnya saya akan membuat tabel dalam database dengan menggunakan perintah create tabel. Sini saya akan membuat tabel sepatu di mana values maksudnya atributnya itu nanti ada ID sepatu dengan tipe datanya char panjang 5, lalu kita enter, lalu ada merek sepatu dengan tipe datanya itu varchar dengan panjangnya itu 20 saja. Lalu setelah merek sepatu ada stok ini dengan tipe data integer. Lalu setelah itu ada harga dengan tipe data begin. Lalu setelah itu kita set primary key-nya di ID sepatu. Oke, kita tutup seperti ini, lalu kita enter.
Oke, ini berhasil dibuat. Lalu selanjutnya saya akan membuat tabel log sepatu. Nah, nantinya tabel log sepatu ini akan digunakan untuk menginsert data dari trigger. Nah, nanti trigger akan memasukkan data ke tabel log sepatu apabila perubahan dalam tabel sepatu. Jadi kegunaan tabel ini adalah sebagai histori apabila terjadi perubahan pada tabel sepatu. Oke, caranya itu pertama kita create tabel, lalu kita masukkan tabelnya, yaitu nama tabelnya itu tabel log sepatu. Tabel log sepatu. Maaf, ini harusnya seperti ini. Lalu kita enter, kita masukkan atributnya juga id log, lalu kita auto increment. Ini kita pakai ini auto increment, lalu kita set primary key-nya di sini karena id log ini merupakan primary key yang akan menjadi primary key. Lalu kita enter, lalu kita masukkan id sepatu, masukkan juga id sepatu, dimana ini adalah char 5 ya, 5. Lalu setelah id sepatu kita masukkan merek sepatu, merek sepatu, sini varchar dia jumlahnya 20. Lalu setelah merek sepatu, sini harga lama, masukkan harga lama dengan bikin. Lalu kita enter harga baru dengan ini bikin juga. Lalu waktu berubah ini untuk merupakan kolom untuk menaruh kapan waktunya diupdate. Jadi kita bisa taruh di sini nanti data date time. Lalu kita tutup. Oke. Oh, ternyata di sini ada error. Di sini ternyata ada error. Kita ulang. Create table. Create table. Lalu TP log sepatu. Lalu kita enter. Di sini ada id log. Lalu auto increment. Oh, tadi ternyata errornya karena di sini di id di log tidak berisikan tipe data. Jadi di sini kita isikan id lognya integer, lalu auto increment, lalu kita set juga primary key. Oke, ini bisa kita kopas saja yang sebelah sini. Enter, kita paste semuanya. Oke, sepertinya saya salah mengcopy. Kita ulang aja. Create table TP log sepatu. Log sepatu, lalu kita enter lagi di sini. Ini kita bisa menggunakan ini.
Oke, kita enter. Lalu yang ini, kita enter. Lalu yang ini, merek sepatu. Oke, kita enter. Setelah merek sepatu, harga bikinnya, harga lama maksudnya. Lalu setelah harga lama, harga baru. Setelah harga baru, kita bisa buat date time-nya ini, waktu berubahnya maksud saya. Lalu kita bisa tutup. Oke, ini sudah berhasil terbuat. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel status yang isinya nanti akan diinputkan data ketika storage procedure dipanggil dalam trigger. Jadi nanti kita akan membuat storage procedure yang berisikan perintah untuk memasukkan data ke dalam tabel status. Oke, caranya sama saja seperti yang tadi, create table tb status, lalu enter. Ini yang pertama itu ada ID status, lalu di sini integer, lalu ini kita bisa copy saja nih karena sama saja. Oke, di sini auto increment, lalu set dia sebagai primary key. Jadi di sini kita set ID status sebagai primary key, lalu kita tambahkan ID sepatunya yaitu char 5, lalu kita tambah keterangan di mana varchar 255, lalu ini kita enter, ini kita tutup. Oke, berhasil dibuat. Oke, setelah itu selanjutnya saya akan melanjutkan ke insert data to table sepatu. Setelah berhasil membuat tabel ini, kita bisa langsung menginsertkan data-data yang diperlukan pada tabel sepatu. Caranya insert into tb sepatu, di mana terdapat ID sepatu, lalu merek sepatu, lalu terdapat stok dan juga harga. Lalu di sini values, enter. Di sini saya menggunakan values-nya ini ya, S001 kode untuk ID sepatunya yang pertama, lalu pertama itu ada Nike, maaf ini salah. Nah, Nike, lalu stoknya ada 10, lalu harganya 150. Lalu kita tutup, lalu kita koma, lalu kita enter, lalu kita buat lagi S002. Setelah naik itu ada Adidas, lalu ini belum terdapat tanda petik awal. Adidas, lalu stok Adidas itu ada 8, lalu harganya di 180. Lalu yang kedua ada S003, maksud saya yang ketiga sekarang. Lalu ini ada Puma, setelah ada Puma itu ada stoknya yaitu sebesar 5, lalu harganya sebesar 120.000. Oke, kita tambah lagi S00, maaf ini kurang tanda petik, S004, lalu
ininya New Balance mereknya. New Balance, lalu stoknya ada 12, lalu harganya 190. Lalu kita enter, lalu kita tambahkan yang terakhir S005, lalu untuk ininya ya, fans. Jangan lupa untuk menambahkan tanda petiknya. Lalu setelah itu stoknya 15, harganya yaitu 170. Oke, baik, kita tutup sekarang. Oke, berhasil terbuat. Lalu kita akan ngeceknya dengan cara select all from TB sepatu. Lalu kita enter. Oke, di sini sudah masuk ya. Dari ID sepatunya, mereknya sudah masuk juga, stoknya juga udah, dan harganya juga udah. Oke, selanjutnya saya akan membuat storage prosedur yang nantinya akan dipanggil dalam trigger. Nah, langkahnya sama seperti dalam membuat prosedur sebelumnya, itu delimiter kita definisikan sebagai seperti ini. Lalu create prosedur namanya adalah tambah status. Lalu di dalamnya ada parameter in dengan kode sepatunya itu char 5. Lalu ada in juga dengan get varchar 255. Lalu kita enter, kita begin, lalu insert into TB status. Lalu ini ada ID sepatu dan keterangan. Ini ada ID sepatu dan keterangan. Lalu values-nya kita buat KD sepatu, ini char, ini tidak perlu, maaf, KD sepatu dan cut. Lalu kita tutup, lalu kita end delimiternya. Oke, berhasil terbuat. Oke, selanjutnya saya akan membuat trigger after insert. Nah, setelah berhasil membuat prosedur ini, kita akan membuat trigger after insert. Nah, sama seperti prosedur pertama, kita definisikan delimiternya terlebih dahulu. Delimiter, lalu kita enter, lalu delimiter. Oke, kita create trigger, namanya adalah setelah insert, lalu after insert, lalu sini ada on TB sepatu, lalu kita akan for each row
Setelah itu kita bikin. Setelah itu kita insert into TB log sepatu. Lalu kita set ID sepatunya. Kita set ID sepatunya sama dengan new.id sepatu. Lalu merek sepatunya, merek sepatu sama dengan set new.merek sepatu. Merek sepatu. Lalu kita set harga lama. Nah, dengan ini kita kosongkan saja. Lalu harga baru kita set dengan harga baru ini kita set dengan new.harga. Lalu waktu berubah sama dengan fungsi now. Jadi kita menggunakan fungsi now nanti maksudnya waktu di-update itu kapan waktu sekarang, maka waktu itu yang akan diinputkan, maksudnya menginputkan waktu sekarang. Jadi kita lalu setelah insert kita akan memanggil prosedurnya dengan cara call tambah status. Oke, udah sama, tambah status, lalu new.id sepatu. New.id sepatu, lalu ininya kita tambahkan pesannya yaitu inserted. Lalu kita tutup. Lalu kita end. Oke, ini sudah berhasil. Lalu kita akan mengetes apakah trigger kamu berjalan bila ada perubahan. Oke, dengan cara pertama delimiternya kita rubah dulu, lalu kita langsung saja masukkan insert into TB sepatu. Lalu values-nya kita enter S006. Lalu sepatunya adalah Fila mereknya. Lalu stoknya ada 6. Lalu harganya adalah 130. Lalu kita tutup. Oke, berhasil ditambahkan. Selanjutnya saya akan mengeceknya pada tabel log. Apakah sudah terlihat dengan menampilkan tabel log. Lalu kita pilih. Caranya itu select all from TB log sepatu. TB log sepatu. Oke, di sini sudah berhasil tertambahkan ya untuk perubahan yang tadi, maka di sini historinya di sini sudah tertambahkan. Di sini udah diinputkan juga ID sepatunya, merek sepatunya, lalu harga lamanya nggak ada karena di sini kita menginputkan baru. Lalu di sini ada harga barunya, lalu di sini ada waktu berubahnya itu setnya waktu ditambahkan tadi. Oke, selanjutnya saya akan
membuat trigger update. Nah, setelah selesai di-update, baru akan muncul history pada tabel log. Nah, nantinya kita akan memasukkan data yang lama ke dalam tabel log ini. Oke, selanjutnya kita set dulu delimiter, yaitu ini. Lalu create, kita create trigger setelah update. Setelah update, lalu after update. Oke. Lalu kita buat on TB sepatu. Lalu for each row. Lalu setelah for each row kita begin, kita mulai. Lalu kita insertkan into tabel log sepatu. Tabel log sepatu. Lalu kita set ID sepatu sama dengan old ID sepatu. Lalu old ID sepatu itu kita merek sepatu. Merek sepatu kita set menjadi old merek sepatu. Lalu setelah merek sepatu, kita masukkan harga lama. Kita set menjadi old merek, maksudnya old harga. Kita masukkan menjadi old harga. Lalu harga baru kita set menjadi new dot harga. Lalu kita buat juga waktu berubah kita set menjadi now. Nah, ini hasilnya untuk seperti ini untuk menambahkan waktu hari sekarang. Lalu kita enter, lalu kita call tadi prosedur tambah statusnya, status dimana old sepatu, old.id sepatu, dan juga ini berhasil updated. Jadi terangannya kalau berhasil tuh bakalan updated. Oke, kita tutup sekarang. Oke, kita enter, lalu kita end delimiternya. Oke. Sepertinya ini ada kesalahan. Lalu kita kita ulang ya, saya keluar dulu dari database-nya itu, lalu kita ulang masuk ke menghubungkannya dengan SQL, MariaDB, lalu usernya root, kita enter. Oke, kita masuk ke database tadi, use database, use date
toko sepatu. Oke, berhasil. Lalu kita buat ulang yang bagian ininya. Delimiter. Kita buat delimiternya dulu, finishkan delimiternya, lalu create TP. Oh, salah, maksud saya create trigger. Setelah update, lalu after update. Lalu di sini kita on kan TP sepatu. Lalu kita buat for each row. Lalu kita paging. Lalu kita insert into TP log sepatu. TP log sepatu, lalu kita set ID sepatu sama dengan old.id sepatu, lalu merek sepatu sama dengan old merek sepatu, lalu harga lama sama dengan old harga, lalu harga baru kita sama dengan new harga, lalu waktunya waktu berubah itu sama dengan now. Oke, kita enter, lalu kita end delimiternya. Oke, ini berhasil. Setelah berhasil membuat trigger, selanjutnya saya akan mencoba untuk mengupdate data pada tabel log. Oke, pertama kita delimiternya dulu. Enter, lalu setelah delimiter kita akan melakukan update pada TB sepatu. Nah, pada TB sepatunya ini kita set harga sama dengan 150, where ID sepatu sama dengan, di sini saya akan merubahnya menjadi S05. Lalu kita tutup, kita enter. Oke, berhasil. Lalu apabila sudah, kita akan lihat di TB sepatu ya tentunya, log sepatu maksudnya, dengan cara select all from TB log sepatu. Nah, harusnya dia akan muncul di sini. Oke, tadi juga sudah muncul kan, kita mencari ini perubahan-perubahannya. Nah, di sini historinya juga sudah muncul bahwa ID sepatu 5 yang fans ini diupdate harganya dari 170 menjadi 150 di jam perubahannya itu di jam segini. Tuh, di hari segini dan jam segini. Oke, selanjutnya apabila sudah muncul, kita lihat update dari data yang sudah muncul ini.
Kita bisa lihat pada log sepatu ini. Nah, selanjutnya saya ingin melihat pada tabel status apakah sudah berhasil ditambahkan keterangan update-nya dengan cara select all from TB status, lalu kita enter. Nah, di sini insert-nya sudah bisa kita lihat ya di sini bahwa insert-nya sudah berhasil ditambahkan di sini, di mana ID statusnya insert gitu. Lalu sekian dari pendemonstrasian ini. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terjadi banyak error. Jadi saya akan tutup sampai di sini. Terima kasih.